Salah satu makhluk mitologi yang terkenal di daerah Bali adalah leak. Leak digambarkan berwujud menyeramkan dengan mata besar, bergigi taring dengan perawakan yang tinggi besar, serta berbulu dengan lidah menjulur panjang. Menurut cerita yang beredar di masyarakat, leak merupakan makhluk jelmaan yang mempelajari ilmu hitam. Dan untuk memperkuat ilmunya, ia harus mencari tumbal. Biasanya leak suka mencari organ tubuh manusia untuk dijadikan ramuan. Leak mengincar organ tubuh manusia yang telah menjadi mayat. Maka dari itu sering warga yang bertemu dengannya di sekitar pemakaman. Tidak hanya mayat, leak juga mengincar organ tubuh manusia yang masih hidup. Biasanya yang menjadi tumbal adalah wanita hamil karena untuk dihisap darah bayi yang ada di dalam kandungan. Sebelum kita lanjut cerita mengenai leak, silakan bagi yang belum, subscribe dulu channel Woki TV. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan setiap update menarik dari Woki TV. Jika di siang hari, leak akan berubah kembali menjadi manusia biasa. Menjelang malam baru akan berubah kembali menjadi leak. Hal ini dipercaya masyarakat Bali sebagai salah satu cara untuk menjalankan segala ritualnya. Masih menurut kepercayaan orang Bali, leak juga memiliki 3 perwujudan, yakni bisa berubah menjadi hewan seperti kera, babi, dan wujud hewan lainnya. Penampakan lainnya menurut mitos yang beredar adalah dalam wujud bola api. Kisah leak juga dikaitkan dengan legenda Calon Arang, seorang wanita sakti pemuja Dewi Durga yang hidup di masa Raja Airlangga dari Kerajaan Daha Kediri. Disebut-sebut Calon Arang adalah penyihir sakti mandraguna yang punya anak cantik jelita bernama Ratna Manggali. Tapi tidak ada yang berani menikahinya karena tidak ingin tinggal dengan penyihir yang bisa berubah menjadi leak. Calon Arang memang mempelajari ilmu hitam untuk menuntut balas atas kematian suaminya yang belum diketahui siapa pelakunya. Kematian suaminya juga diduga karena terkena ilmu hitam. Mengetahui anak perempuannya tidak ada yang melamar, Calon Arang marah besar. Dirinya pun menyebarkan petaka di kawasan Kerajaan Kediri. Pada malam hari dirinya menyebarkan muridnya yang bisa berubah menjadi leak. Ia memerintahkan para leak ini menyebarkan wabah mematikan yang sulit untuk disembuhkan dan bisa membunuh siapa saja. Melihat hal ini, Raja Airlangga akhirnya meminta Empu Bahula untuk menikah dengan putri Calon Arang, Ratna Manggali. Dengan pernikahan ini diharapkan Calon Arang bisa diarahkan sedikit demi sedikit ke jalan yang benar. Tapi ternyata hal ini tidak terjadi, malah dirinya menemukan dan mengambil buku sihir dari Calon Arang. Mengetahui bukunya dicuri, Calon Arang marah besar dan menyebarkan petaka. Kemudian Calon Arang menantang Empu Barada, guru dari Empu Bahula untuk bertarung. Pertempuran yang dilakukan oleh Calon Arang dengan Empu Barada berlangsung dengan sengit. Keduanya mengerahkan semua kemampuan hingga Calon Arang akhirnya kalah. Dirinya yang memuja Dewi Durga akhirnya tewas, tapi masih memegang ilmu-ilmu hitam yang konon tidak bisa hilang dan bisa dipelajari hingga sekarang. Ilmu berubah menjadi leak yang dimiliki oleh penyihir hebat itu dipercaya masih ada hingga sekarang. Di kawasan Bali, konon masih ada beberapa oknum penduduk yang masih menggunakan ilmu hitam itu hingga sekarang. Mereka mempelajari cara menjadi leak untuk memiliki kekebalan fisik dan bisa melakukan apa saja yang mereka mau. Leak dan ilmu pengleakan hingga saat ini masih dipercaya dan ditakuti oleh sebagian besar masyarakat Bali. Praktek leak sebagai ilmu sekaligus hantu konon hingga kini masih dijumpai di berbagai tempat di Pulau Dewata itu.
Barbara Lovrich, peneliti Australia yang meneliti leak, mengutarakan ilmu sihir Bali dibedakan tingkatannya dan jenisnya menurut kekuatan dan pengetahuan pemilik ilmu tersebut. Menurutnya ada 2 jalur ilmu di Bali, yakni pengiwa, jalur kiri Black Magic, dan penengen, jalur kanan White Magic. Disebut pula bahwa ilmu-ilmu pengiwa ini harus selalu dirahasiakan, karena bila mampu merahasiakan pada 100 kelahiran, konon pelakunya akan selalu menemui kebebasan tertinggi. Namun bila dibicarakan ke orang lain, malah akan menemui kehinaan dan disoroti masyarakat serta terbenam di neraka Tambra Gohmuka. Lovrich menyebutkan bahwa kehadiran jalur kiri atau jalur nafsu untuk mencapai kesempurnaan ini adalah bagian dari tradisi Tantraisme yang juga pernah atau bahkan masih ada di Jawa. Memang, sudah menjadi rahasia umum di Bali, banyak dukun yang belajar ilmu pengiwa lebih dulu sebelum belajar pengenen. Sayangnya dukun-dukun yang ditemui tidak mengakui hal ini. Pasalnya selain karena aturan tak tertulis untuk merahasiakan leak tadi, mereka juga takut akan dicoba keampuhannya oleh para pelaku dunia pengleakan. Beberapa tempat di Bali seperti Sanur, Suwung, Gianyar, Nusa Penida atau Bangli disebut sebagai tempat yang kekuatan leaknya masih cukup ampuh. Tapi sejauh ini tidak didapatkan keterangan tentang komunitas leak. Tampaknya memang ada rasa segan di antara para pendukung ilmu ini. Orang Bali daratan misalnya menganggap leak yang berasal dari Nusa Penida atau pulau di selatan Bali sangat ampuh. Sedangkan orang Nusa Penida malah menganggap orang daratan, terutama yang berasal dari Bangli, ilmu leaknya lebih maut. Menurut Lovrich, kekuatan leak tidak terletak pada persatuan antara mereka, melainkan bersifat individual. Pertemuan antar leak bisa jadi juga karena yang satu ingin mencelakakan dan yang lain bertindak sebagai balian yang membela kliennya. Beberapa pertempuran antar leak juga bisa disaksikan oleh manusia. Demikian sekelumit tentang kisah calon arang dan misteri leak yang dirahasiakan masyarakat Bali. Sampai jumpa di video menarik kami berikutnya.